Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lihadana lihadza linatabiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Anatomi dan fisiologi kardiovaskular jantung. Disusun oleh Anissa Cynthia Gunawan, Siti Sopiah, Cici Arti, Tia Amelia. Untuk pemenuhan tugas anatomi fisiologi manusia 2. Letak jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Ditunjukkan pada panah A, jantung, dan pada panah B adalah pembuluh darah. Berat jantung pria 280-340 gram dan wanita 230-280 gram. Jantung manusia berdetak sekitar 100.000 kali per hari dan rata-rata 60-80 kali per menit. Bayi yang baru lahir, jantung berdetak sekitar 70-190 kali per menit. Ukuran jantung lebih kurang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Letak jantung terdapat pada gambar. Jantung terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri dan dilindungi oleh tulang dada sternum pada gambar A dan tulang rusuk costae pada panah B. Anatomi jantung ditunjukkan pada gambar dan dengan tanda panah. Ada aorta, ada arteri pulmonar, ada vena pulmonar, atrium kiri, ventrikel kiri, superior vena cava, atrium kanan, ventrikel kanan, inferior vena cava. Katup jantung. Ada katup bicuspidalis, katup aortik, katup tricuspidalis, dan katup pulmonal. Katup berfungsi agar tidak terjadi arus balik dari darah. Lapisan jantung. Ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium atau perikardium adalah lapisan luar dari dinding jantung dan dibentuk oleh lapisan visceral perikardium. Perikardium terdiri dari 2 lapisan. Perikardium fibrosa, lapisan luar, terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Dan perikardium epitel, di antara dinding perikardium ada rongga perikardial yang berisi 10-15 mili cairan perikardial yang berfungsi memudahkan pergerakan jantung saat terjadi proses pemompaan darah. Selanjutnya, lapisan jantung miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Lapisan ini tebal dan terdiri atas sel-sel otot jantung yang melapisi dinding jantung. Miokardium berkontraksi saat darah dipompa ke aorta. Ketebalan miokardium bervariasi dari satu ruang jantung ke ruang yang lainnya. Selanjutnya, endokardium. Endokardium tersusun dari jaringan endotelium dan jaringan ikat subendotelial. Permukaan endokardium elastis karena berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Lapisan ini melapisi jantung, katup, dan menyambung dengan lapisan endotelial yang melapisi pembuluh darah. Pembuluh darah yang terhubung dengan jantung. Ada aorta, membawa darah yang mengandung O2 dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Ada arteri pulmonari kiri, vena pulmonari kiri. Ada vena cava superior, membawa kembali aliran darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung, atrium kanan. Ada arteri pulmonari kanan, mengalirkan darah kaya akan CO2
yang berasal dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Vena pulmonari kanan menyalurkan darah yang kaya akan O2 dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Ada vena cava inferior membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Aliran darah jantung. Kotak merah menunjukkan darah kaya akan O2. Kotak biru menunjukkan darah kaya akan CO2. Darah masuk ke vena cava superior atau inferior, lalu ke atrium kanan. Dari atrium kanan menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan menuju paru-paru melalui katup pulmonalis ke arteri pulmonari. Dari arteri pulmonari ke paru-paru dan di paru-paru terjadi pertukaran O2 di alveoli dan masuk lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonari menuju ke atrium kiri dan kemudian ke ventrikel kiri melewati katup mitral atau bicuspidalis. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri ke aorta melalui katup aortik. Dari aorta disalurkan ke seluruh tubuh atau organ yang membutuhkan. Sistem peredaran darah jantung. Ada sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sistem sirkulasi darah pada dasarnya terdiri dari 3, yaitu sirkulasi sistemik, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Selanjutnya sirkulasi pulmonal, yaitu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Dan sirkulasi koroner, yaitu dari jantung untuk otot jantung sendiri. Sistem peredaran darah jantung. Sirkulasi koroner, dari jantung ke otot jantung. Penyaluran darah dan syaraf ke jantung. Arteri koronaria kanan dan kiri yang pertama-tama meninggalkan aorta dan kemudian bercabang menjadi arteri-arteri lebih kecil. Arteri kecil-kecil ini mengitari jantung dan menghantarkan darah ke semua bagian organ ini. Darah yang kembali dari jantung terutama dikumpulkan sinus koronaria dan langsung kembali ke dalam atrium kanan. Siklus jantung. Siklus jantung, peristiwa yang terjadi pada jantung, dimulai dari awal sebuah denyut jantung sampai awal denyut jantung berikutnya. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastol, yaitu periode pengisian jantung dengan darah yang diikuti oleh suatu periode kontraksi, memompa, yang disebut sistol. Saraf jantung. Gerakan jantung bersifat ritmik, tetapi kecepatan kontraksi dipengaruhi rangsangan yang sampai pada jantung melalui saraf vagus dan simpatetik. Cabang urat-urat saraf ini berjalan ke nodul sinus atrial. Pengaruh sistem simpatetik ini mempercepat irama jantung. Pengaruh vagus yang merupakan bagian dari sistem parasimpatetik atau sistem otonomik menyebabkan gerakan jantung diperlambat atau dihambat. Sifat otot jantung, dromotrofik property, konduktivitas atau daya antar. Kontraksi diantarkan melalui setiap otot jantung secara halus sekali. Kemampuan ini sangat jelas dalam berkas His. Disebut juga conductivity, di mana otot jantung mempunyai kemampuan autoritmik untuk menyebarkan rangsangan berupa impuls-impuls dari satu bagian otot jantung ke bagian otot jantung lainnya. Kecepatan hantar impuls otot atrium 0,3 m per detik,
AV node 0,1 M per detik, otot ventricle 0,4 sampai 0,5 M per detik, Purkinje fiber 1,5 sampai 4 M per detik. Sifat otot jantung. Selanjutnya, inotropic property, kemampuan berkontraksi. Dengan berkontraksi, otot jantung memompa darah yang masuk sewaktu diastol keluar dari ruang-ruangnya. Kekuatan kontraksi jantung akan meningkat bila efek inotropik positif. Tapi bila efek inotropik negatif, maka hal ini akan menurunkan kekuatan kontraksi jantung. Siklus jantung. Gerakan jantung berasal dari nodus sinus atrial. Kemudian kedua atrium berkontraksi. Gelombang kontraksi ini bergerak melalui berkas his. Kemudian ventrikel berkontraksi sistol dan pengenduran relaksasi diastol. Lama kontraksi ventrikel adalah 0, detik dan tahap pengendurannya selama 0,5 detik. Dan otot jantung mendapat istirahat sewaktu diastol ventrikuler. Kontraksi kedua, atrium pendek, sedangkan kontraksi ventrikel lebih lama dan kuat. Ventrikel kiri adalah yang terkuat karena harus mendorong darah ke seluruh tubuh untuk mempertahankan tekanan darah arteri sistematik. Bunyi dan debaran jantung. Normal heart. Berbunyi loop. Bunyi pertama disebabkan menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel sistol. Bunyi panjang dan rata, terdengar seperti loop. Normal heart dub. Bunyi kedua karena menutupnya katup aortik dan pulmoner sesudah kontraksi ventrikel diastol. Bunyi pendek dan tajam terdengar seperti duk. Debaran apeks adalah pukulan ventrikel kiri pada dinding anterior yang terjadi selama kontraksi ventrikel. Debaran ini dapat diraba dan sering terlihat juga pada ruang interkostal. Kelima kiri, kira-kira 4 cm dari garis tengah sternum. Denyut arteri merupakan suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Denyut ini mudah diraba di tempat arteri terletak dekat permukaan. Misalnya, arteri radialis pergelangan tangan, arteri temporalus atas tulang temporal, atau arteri dorsalis pedis mata kaki. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi penghidupan, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Kecepatan normal denyut nadi, jumlah debaran setiap menit. Pada bayi baru lahir 140, selama tahun pertama 120, selama tahun kedua 110, pada umur 5 tahun 96 sampai 100, pada umur 10 tahun 80 sampai 90, pada orang dewasa 60 sampai 80. Penyakit kardiovaskular jantung. Ada perikarditis, ada endokarditis, penyakit arteri koronaris, sinkop, kegagalan jantung kongestif, jantung berhenti. Penyakit kardiovaskular jantung. Pembedahan jantung. Pemijatan jantung dari luar dapat dimulai dengan pemberian pernapasan buatan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.